Halo para YouTuber pemula dan para YouTuber sukses, salam hormat dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Nah, saya akan membagikan tips buat para YouTuber pemula yang sedang mencari tahu bagaimana caranya mendapatkan penghasilan pada YouTube ya. Sebelum kalian melangkah jauh sampai sana, kalian harus siapkan mental dan ide-ide konten lainnya. Apa saja konten-konten yang banyak disukai para penonton. Kalau menurut saya kalian tidak perlu menyiapkan alat-alat yang terlalu mahal. Dari HP saja sudah cukup, HP kentang lah ya kalau bahasa-bahasa sekarang ya. HP nggak terlalu mahal juga, yang penting dia bisa ngerekam dan support ya. Terkait menyimpan memori ketika saat kalian perekaman. Nah, buat teman-teman jangan pernah putus asa dulu. Kalau misalnya kalian itu harus seperti ini ya. Kalian itu harus kuatkan mental. Yang pertama mental baja. Yang kedua mencari ide-ide kreatif, konten apa saja yang disukai. Ketiga, kalian harus mengikuti kebijakan YouTube ya, persyaratan YouTube. Keempat, kalian harus sabar menahan emosi ya terhadap para penonton yang cuman bisanya komentar negatif ya. Dia nggak bisa ya support teman-teman. Jadi buat saya itu adalah suatu cambukan buat teman-teman buat semangat ya. Jangan jadi cambukan buat jadi patah semangat atau putus asa. Nah, jadi di sini sekalian kalau pengen bikin YouTube itu kalian buat mendapatkan penghasilan, kalian harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Apakah setelah itu sudah tercapai, apakah langsung dapat uang? Oh, tentu tidak teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalian harus minta persetujuan kepada YouTube bahwasannya kalian sudah mendapatkan syarat-syarat dengan sempurna. Kalau misalnya konten kalian tidak melanggar pedoman komunitas, maka kalian akan disetujui dan kalian akan diteruskan untuk konten selanjutnya. Nah, apakah sampai situ sudah selesai? Belum. Kalian itu setelah sudah mendapatkan approve atau persetujuan dari YouTube, kalian itu harus mencapai $10 ya. $10 itu kurang lebih ya 130.000 atau 150.000 ya, tergantung kursnya sekarang ini. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan $10, maka kalian akan di-email atau diberitahu kepada YouTube bahwasannya dia akan mengirimkan pin AdSense ya ke rumah teman-teman. Dan saya ingatkan kembali, kalian harus mendaftarkan pin AdSense itu sesuai alamat di KTP teman-teman ya. Kalau bisa yang udah ada NPWP, kalau misalnya nggak punya NPWP juga nggak masalah sih. Yang penting kalian memasuki alamat itu dengan jelas, RT, RW, nomor, dan lain-lainnya. Kalau saya sarankan ditambahkan nomor telepon pada alamat itu, karena kalau misalnya si tukang pos ya, biasanya itu diantarnya oleh Pos Indonesia. Takutnya tukang posnya itu nyasar, kalau kalian cantumkan nomornya, maka kalian aman. Akan ditelepon gimana nih, kan bisa di Sherlock ya. Sekarang kan udah canggih. Nah, seperti itu. Jadi kalian itu nggak usah khawatir. Ketika kalian sudah mendapatkan pin AdSense dan verifikasi pin pada YouTube, maka barulah di situ kalian akan mendapatkan penghasilan. Terus bagaimana yang sebelum-sebelumnya, apakah video kita itu sudah dibayar? Oh, tentu itu sudah dibayarkan, tapi itu hanya mengikuti kebijakan yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau yang udah dapat $10, ya itu terus duitnya berjalan dan penghasilannya terus meningkat gitu. Tergantung konten kalian apakah disukai para penonton atau tidak begitu ya. Jadi buat teman-teman, kuatkan juga mental teman-teman ya. Jangan sampai kalian putus asa ya kalau konten kalian sepi ya. Terus juga caci maki dari netizen, komentar-komentar yang negatif. Nah, itu kalian harus kebal tuh, kalian harus jadi mental yang baja gitu, mental yang kuat. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian sukses, pasti yang senang dan bahagia itu teman-teman sendiri. Jadi buat teman-teman gak ada yang namanya kata terlambat untuk mendapatkan penghasilan. Entah itu penghasilan sampingan ya. Jadikan konten YouTube itu awal-awal untuk kerja sampingan ya, atau ya sekedar hiburan. Kalau misal menghasilkan uang dan banyak, ya bolehlah kalian bisa fokus kepada YouTube. Tapi kalau misalnya pendapatannya kalian sedikit dan yang penontonnya juga nontonnya sedikit, kalau saya sarankan jangan terlalu fokus juga di YouTube. Anggap aja sampingan.
Jadi biar nggak terlalu sedih aja gitu kalau misalnya, waduh videonya cuma dihargai sekian, ya. Yang penting kalian terus konten. Ya, jangan pernah putus asa. Semangat ya. Semangat terus. Semangat, hindari kata-kata yang negatif dalam konten teman-teman, karena bisa juga menjadi isu seperti kayak pencemaran nama atau berkata-kata kasar. Nanti itu ada pelanggar yang namanya melanggar pedoman komunitas begitu. Jadi teman-teman juga hati-hati dalam membuat konten, hindari kata-kata kasar, kata-kata negatif ya. Karena yang nonton juga bukan umur-umur tertentu, tapi semua jaringan umur ya. Bisa anak kecil ya. Jadi kalian itu harus benar-benar juga support buat negara Indonesia atau negara tempat kalian tinggal itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Ini video buat teman-teman, semoga bisa dipakai untuk saran dari saya. Bila kalian suka, tinggal kalian ambil. Kalau tidak suka dari saran dari saya, terserah, itu hak kalian. Saya tidak membatasinya. Sampai jumpa, salam hormat dan salam sukses.